قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Yaman, tinggallah seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit sopa. Karena penyakitnya itu, tubuhnya menjadi belang-belang. Walaupun cacat, tapi ia adalah seorang pemuda yang soleh dan berbakti kepada ibunya, seorang perempuan tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. Anakku, mungkin ibu tak akan lama lagi bersamamu. Ikhtiarkanlah agar ibu dapat mengerjakan haji, pinta sang ibu. Mendengar ucapan sang ibu, Uwais termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh. Melewati padang tandus yang panas, orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak sekali perbekalan. Lantas, bagaimana hal itu akan dilakukan Uwais yang sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan? Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian, dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apakah anak lembu itu? Tidak mungkin pergi haji naik lembu. Uwais membuat kandang di puncak bukit. Setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu untuk naik turun bukit. Uwais gila, kata orang-orang yang melihat tingkah laku Uwais tersebut. Ya, banyak orang yang menganggap aneh apa yang dilakukannya tersebut. Tak ada hari yang terlewatkan ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu pun makin besar. Dan makin berat pula tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan setiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah pada musim haji. Lembu Uwais telah mencapai berat 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang semakin kuat. Ia menjadi bertenaga untuk mengangkat barang. Tahukah sekarang orang-orang apa maksud dari Uwais menggendong lembu setiap hari? Ternyata ia sedang latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besarnya cinta Uwais pada ibunya itu. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya wukuf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata setelah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibu," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya sang ibu keheranan. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh dengan cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuknya. Uwais seketika itu juga sembuh dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Tahukah kalian apa hikmah dari bulatan disisakan di tengkuknya Uwais tersebut? Itu adalah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, 2 sahabat Rasulullah, untuk mengenali Uwais. Beliau berdua sengaja mencari di sekitar Ka'bah karena Rasulullah berpesan, "Di zaman kamu nanti akan lahir seseorang manusia yang doanya sangat makbul. Kalian berdua, pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman."
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan atas kamu durhaka pada ibu dan menolak kewajiban dan meminta yang bukan haknya dan membunuh anak hidup-hidup, dan Allah membenci padamu yang banyak bicara dan banyak bertanya. Demikian pula yang memboroskan harta atau menghambur-hamburkan kekayaan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Uwais Al-Qarni pergi ke Madinah. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Uwais sampai ke kota Madinah. Segera ia mencari rumah Rasulullah SAW. Setelah ia menemukan rumah Rasulullah, diketuklah pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais menanyakan Nabi yang ingin dijumpainya. Namun ternyata Rasulullah tak berada di rumah. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais hanya berjumpa dengan Sayyidah Aisyah, istri Nabi. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk bertemu langsung dengan Rasulullah, tetapi Rasulullah tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais bergejolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi dari medan perang. Tetapi kapankah Nabi akan pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah cukup tua dan sakit-sakitan itu, agar ia segera pulang ke Yaman. Engkau harus lekas pulang. Akhirnya, karena ketaatan kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi. Karena hal itu tidak mungkin, Uwais dengan terpaksa pamit kepada Sayyidah Aisyah untuk segera pulang kembali ke Yaman. Dia hanya menitipkan salam untuk Rasulullah. Setelah itu, Uwais pun segera berangkat pulang mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat sedih dan terharu. Peperangan telah usai dan Nabi pun pulang menuju Madinah. Sesampai di rumah, Nabi menanyakan kepada istrinya Sayyidah Aisyah tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais adalah anak yang taat kepada ibunya, adalah penghuni syurga. Mendengar perkataan Nabi, Sayyidah Aisyah dan para sahabatnya tertegun. Menurut keterangan Sayyidah Aisyah, memang benar ada yang mencari Nabi dan segera pulang ke Yaman. Karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia tak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi melanjutkan keterangannya tentang Uwais, penghuni surga itu, kepada para sahabat-sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Sesudah itu Nabi memandang kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab seraya berkata, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Waktu terus berganti dan Nabi pun kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika, Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit. Beliau segera mengingatkan kembali sabda itu kepada sahabatnya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Sejak saat itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni, si fakir yang tak punya apa-apa itu, yang kerjaannya hanya mengembala domba dan unta setiap harinya. Mengapa Khalifah Umar dan sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib selalu menanyakan dia? Rombongan kafilah dari Yaman menuju ke Syam silih berganti, membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika, Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah pun tiba di Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segera kafilah Umar dan Ali bin Abi Thalib mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan
bahwa Uwais ada bersama mereka. Dia segera menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memberi salam. Tapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib sambil mendekati kedua sahabat Nabi tersebut dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu menjabat, Khalifah dengan segera membalikan telapak tangan Uwais seperti yang pernah dikatakan Nabi. Memang benar, telapaknya ada tanda putih di tengah tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais nampak bercahaya, benarlah seperti sabda Nabi. Bahkan ia adalah penghuni langit. Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib menanyakan namanya dan dijawab Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, "Kami juga Abdullah, yaitu hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya?" Uwais kemudian berkata, "Nama saya Uwais Al-Qarni." Dalam pembicaraan mereka diketahui bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia. Itulah sebabnya ia baru dapat turut bersama rombongan kafilah datang ke tempat itu. Akhirnya Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, "Sayalah yang harus meminta doa pada kalian." Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, "Kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar dari Anda." Seperti dikatakan Rasulullah sebelum wafat, karena desakan kedua sahabat itu, Uwais akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk menjamin hidupnya. Segera saja Uwais menampik dengan berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarkan hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi." Fenomena ketika Uwais Al-Qarni wafat. Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni berpulang ke rahmatullah. Anehnya, pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba saja banyak orang yang ingin berebut ingin memandikan. Dan ketika dibawa ke tempat perbaringan untuk dikafani, di sana pula sudah ada orang-orang yang sudah menunggu untuk mengafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburannya. Di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburannya hingga selesai. Ketika usung ke bawah perkuburannya, lalu biasa banyak orang yang berebut untuk menusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyak orang yang tak kenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais adalah seorang yang fakir dan tidak dihiraukan orang. Sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur, di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakan terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, "Siapa sebenarnya engkau, wahai Uwais? Bukankah Uwais yang tidak dikenal hanya seorang yang fakir, yang tidak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai pengembala domba dan unta? Tapi ketika hari wafatnya engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyak. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya."
Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Setelah itu tidak ada lagi orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni, sebab pemerintahan Uwais sendiri kepada Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib agar merahasiakan tentang dia. Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan Nabi bahwa Uwais adalah penghuni langit. Begitulah Uwais Al-Qarni, sosok yang sangat berbakti kepada orang tua. Dan itu sesuai dengan sabda Nabi ketika beliau ditanya tentang peranan kedua orang tua. Beliau menjawab, mereka adalah yang menyebabkan surgamu dan nerakamu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uwais Al-Qarni adalah pemuda dari negeri Yaman. Uwais Al-Qarni diriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah memujinya dengan sebaik-baik tabi'in. Uwais hidup di zaman Nabi Muhammad, tetapi beliau tidak pernah berjumpa langsung dengan Rasulullah, sehingga para ulama menggolongkan Uwais sebagai tabi'in, bukan sahabat. Mengapa Uwais Al-Qarni tidak menemui langsung Rasulullah di Madinah? Karena beliau sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya sudah buta dan tidak mampu hidup sendiri. Maka Uwais lah yang merawat ibunya. Suatu ketika Uwais pernah diizinkan bertemu Rasulullah, akan tetapi Uwais setelah perjalanan jauh dari negeri Yaman menuju ke Madinah tidak bertemu Rasulullah karena diriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah sedang pergi berjihad untuk memerangi musuh-musuh Allah, sehingga Uwais pun tidak berjumpa dengannya, dan Uwais pun pulang kembali ke negeri Yaman. Dalam suatu riwayat, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib disuruh memintakan ampun untuknya. Maka di zaman Khalifah Umar bin Khattab pun mencari-cari Uwais Al-Qarni ketika rombongan dari negeri Yaman melaksanakan ibadah haji. Saat itulah beliau bertemu dengan Uwais, dan Uwais pun mendoakan Khalifah Umar bin Khattab. Uwais mempunyai ciri-ciri, yakni beliau mempunyai penyakit sopak dan atau belang-belang di kulitnya, dan Allah pun menyembuhkannya. Akan tetapi tidak semuanya, hanya tersisa sebesar uang dirham di tubuhnya. Demikian keistimewaan Uwais Al-Qarni yang terkenal di langit tapi tidak dikenal di bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.